Hello everyone, welcome to my channel Basic English Course Program. Today I'm going to explain about past simple part 2. As usual, in this explanation I will use bilingual English and Indonesian language in order to achieve the target and it's easy to understand. Okay, to short the time, let's study. Okay, what is the definition of past simple? Apa definisinya past simple? Oke, past simple is or past tense is an action took place in the past. Jadi past tense itu suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau. Oke, dengan formula atau dengan rumus subject plus to be plus ya bisa diikuti dengan noun kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Oke, talking about past simple ya, berbicara tentang past simple yaitu kita menggunakan kata kerjanya bentuk kedua. Di sini kata kerja bentuk kedua ya, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Oke, bagaimana aturannya seperti regular verb? Ya, kalau regular verb kita menggunakan kata kerjanya bentuk kedua. Ya, dari talk. Oke, jadi ada tambahan ed ya yang regular verb seperti walk, visited, invited, lived, dance, loved, played, work. Nah, itu yang regular verb, kata kerja yang beraturan ya. Kata kerjanya bentuk keduanya ada tambahan ed di akhir katanya. Kalau yang irregular verb yaitu kata kerjanya yang tidak beraturan. Seperti kata kerja bentuk kedua daripada go yaitu went. Kata kerja daripada bentuk kedua came. Ride, rode. See, saw. Buy, bought. Fly, flew. Buy, brought. Live, left. Read, read. Nah, kalau yang read tulisannya sama tapi cara bacanya beda. Dalam bentuk pertamanya bukan read tapi read ya. Oke, let's continue. Sekarang apa aja pasangannya subject are, you, we, they, it semua sama, yaitu menggunakan kata kerjanya did ya kalau dalam bentuk bertanya ya. Oke, seperti apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Did you study English yesterday? Oke, nanti kita jelaskan lebih detail. Oke, kita lanjut. Oke, dalam bentuk kalimat positif, contohnya. Oke, jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua yang ada akhiran ed ya. Ini kata kerja irregular verb ya, yang regular verb, sorry. Contoh, I visited my uncle house. Saya berkunjung ke rumah paman saya. Misalkan kapan? Waktunya biasanya yesterday ya, atau ada last week, last month. Terus ago, misalkan 2 minggu yang lalu, 2 weeks ago. Oke. And then contoh lagi, I invited my friend. Oke. And then she loved him. They played football and you work in office.
Oke, walaupun tidak ada keterangan waktu, tapi kalau kita melihat ada tanda ed ya, berarti itu sudah bentuk past tense ya. Oke. Sekarang dalam bentuk irregular verb. Nah, di sini kalau ini tidak beraturan. Seperti I spoke English. Nah, dari kata kerja bentuk pertama speak, jadi spoke. Jadi kita menggunakan bentuk kedua daripada kata kerjanya. And then I read the book. Nah, di sini bukan read, tapi tulisannya sama, tapi dibacanya beda ya. Bukan I read the book, tapi I read the book last night misalkan. She saw the sea. Dia melihat laut. They flew on the plane. Mereka terbang ya di pesawat. You brought some shoes. Anda You bought some shoes. Anda membeli beberapa sepatu. Itu dalam kalimat positif. Sekarang dalam bentuk kalimat negatif. Kalau dalam membuat kalimat negatif ya mudah saja. Jadi kata bantunya hanya ditambah not, did not, atau disingkat didn't. Contoh, I didn't visit my uncle house. Jadi yang tadinya I visited my uncle house, saya berkunjung ke rumah paman saya, menjadi I didn't visit my uncle house. Saya tidak berkunjung ke rumah paman saya. Nah, di sini perhatikan kenapa setelah didn't kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Ya, itu sudah aturan. Jadi sudah aturan the rule of English of grammar ya. Jadi aturan grammarnya gitu. Jadi setelah ada didn't ya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula, seperti I didn't visit my uncle house, bukan I didn't visited lagi ya. Jadi cukup I didn't visit. Lanjut, I didn't invite my friend, and then she didn't love him. They didn't play football. You didn't work in office. Ya, itu ya dalam bentuk kalimat negatif yang beraturan. Sekarang dalam bentuk negatif yang tidak beraturan, seperti I didn't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini juga setelah didn't ya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula, bukan spoke lagi, tapi I didn't speak ya. Tapi kalau dalam kalimat positif kita menggunakan bentuk kedua, baru I spoke ya. Tapi kalau negatifnya I didn't speak. Contoh lagi, I didn't read a book. She didn't see the sea. They didn't fly on the plane. You didn't buy some shoes. Anda perhatikan semua. Setelah didn't, kata kerja kembali ke bentuk semula. Speak, read, see, fly, buy. Ya, lanjut. Sekarang membuat kalimat interrogatif atau membuat kalimat bertanya. Tentunya kata bantunya yaitu ditaruh di depan kalimat. Ya, semua kata kerja bantunya ditaruh di depan kalimat. Contoh, did I visit my uncle house? Apakah saya berkunjung ke rumah teman saya? Did I invite my friend? Did she love him? Did they play football? Did you work in office? Ya, jadi kalian perhatikan ya, setelah did ya, ini kata kerjanya kembali ke semua. Kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Visit, invite, love, play, work ya. Nah, sekarang dalam kata kerja dalam bentuk irregular verb ya. Ya, sama, semua kata bantunya di depan. Did I speak English? Did I read a book? Did she see the sea? Did they fly on the plane? Did you buy some shoes? Ya. Anda perhatikan, jadi setelah did ya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula.
ya. Apabila ada pertanyaan diawali dengan did, ya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula, ya, seperti speak, read, see, fly, buy, ya. Oke, kita lanjut. Nah, look at the picture. Ini penggunaan bentuk kata kerja past simple, semuanya menggunakan kata kerja yang bentuk kedua. Nah, sekarang lihat. Ini dalam bentuk present simple dulu. They watch television every evening. Jadi mereka nonton televisi setiap malam. Nah, karena present, watch-nya bentuk pertama. Tapi kita kalau membuat kalimat dalam bentuk past tense, ya, jadi kata kerjanya dirubah ke bentuk kedua, seperti they watch television yesterday evening. Mereka nonton televisi, ya, kemarin malam. Nah, jadi kenapa watch-nya bentuk kedua? Karena ada kata keterangan yesterday. Nah, ini contoh semua subjek I, you, they, he, she, it, ya, kata kerja menggunakan bentuk kedua, ya. Jadi tidak terkecuali, semua sama. I watch, we watch, you watch, they watch, he watch, she watch, ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, Anda lihat, bentuk past simple, ya. Jadi sering kata kerja yang beraturan itu ada ciri-cirinya, ada ed di akhir kata. Contoh, work, jadi work, stay, stayed, clean, cleaned, arrive, arrived, start, started, dance, danced. Kita lihat contoh kalimat I clean my teeth every morning. Nah, lihat, ini every morning, ya. Ini dalam bentuk present dulu. Sekarang bagaimana kalau bentuk pastnya? This morning I cleaned my teeth. Tadi pagi saya membersihkan gigi saya, ya. Beda, ya. Cleaned ini ada ed-nya karena bentuknya bentuk past. Contoh yang kedua, Terry worked in a bank from 1986 to 1993. Kenapa work? Kata kerja bentuk kedua ada ed-nya. Ya, karena ini bentuk lampau. Ini tahunnya tahun berapa? 1986 sampai 1993. Jadi bentuknya bentuk lampau. Contoh lagi. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. Kemarin hujan, ya, pagi-pagi dan berhenti pada waktu makan siang. Contoh lagi, we enjoyed the party last night. We danced a lot and talked to a lot of people. The party finished at midnight. Perhatikan nih, semuanya kata kerjanya bentuk kedua semua. Kami senang menikmati partai pesta tadi malam, kami dansa, ya, dan berbicara ke banyak orang. Pestanya berakhir pada tengah malam. Jadi Anda perhatikan nih, enjoyed ada ed, dance ada ed, talk ada ed, finished ada ed. Nah sekarang spelling untuk kata kerja yang berakhiran y seperti try, ya, bentuk keduanya y-nya atau huruf y-nya dibuang, dirubah jadi ed, ya. Try, tried, study, studied, copy, copied, stop, stopped, plan, planned. Semuanya ada ed. Look at the example for irregular, ya. Irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di sini Anda lihat ini semuanya tidak beraturan, ya, tidak seperti irregular verb yang ada ed. Kalau di sini berubah, ya,
tidak beraturan seperti begin, began, break, broke, bring, brought, built, buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate, fall, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew, live, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, put. Nah, di sini put sama ya. Bentuk pertama put, bentuk kedua put. Read, read. Nah, read ini tulisannya sama bentuk pertama kedua, tapi bacanya untuk kata kerja bentuk kedua read, bukan read ya. Jadi read, read, ring, rang, say, said, see, saw, sell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, won, write, wrote. Oke. Ini semua kata kerja irregular verb atau yang tidak beraturan. Jadi tidak ada akhiran ed ya di akhir kalimatnya. Begin, began, mulai. Break, broke, pecah atau patah. Bring, brought, membawa. Build, built, membangun. Buy, bought, membeli. Catch, caught, menangkap. Come, came, datang. Do, did, melakukan. Drink, drank, minum. Eat, ate, makan. Fall, fell, jatuh. Find, found, menemukan. Fly, flew, terbang. Forget, forgot, lupa. Get, got, memperoleh. Give, gave, memberi. Go, went, pergi. Have, had, mempunyai. Hear, heard, mendengarkan. Know, knew, mengetahui. Live, left, meninggalkan. Lost, lost, hilang. Make, made, membuat. Meet, met, bertemu. Pay, paid, membayar. Put, put, meletakkan. Read, read, membaca. Ring, rang, berdiri. Say, said, mengatakan. See, saw, melihat. Sell, sold, menjual. Sit, sat, duduk. Sleep, slept, tidur. Speak, spoke, berbicara. Stand, stood, berdiri. Take, took, mengambil. Tell, told, berkata. Think, thought, berpikir. Win, won, memenangkan. Write, wrote, menulis. Ya, oke. Now let's continue. Oke, look at the example. Lihat contoh. I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. Oke. Jadi saya biasa bangun lebih awal, tapi tadi pagi saya bangun pada jam 9:30. Oke. Pertama, biasanya itu pertama pakai menggunakan bentuk pertama get up. Kalau this morning tadi pagi berarti bentuk past, jadi I got up. Contoh lagi, we did a lot of work yesterday. Kami mengerjakan banyak pekerjaan kemarin. Caroline went to the cinema 3 times last week. Caroline pergi atau nonton bioskop 3 kali minggu yang lalu. Jim came into the room, took off his coat and sat down. Jim masuk ke ruangan, Jim masuk ke ruangan, melepas jaketnya dan duduk. Okay, now let's continue. You must do exercise. Anda harus mengerjakan latihan. Okay, now complete the sentences. Use one of 3 verbs in the past simple. Jadi lengkapi kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk past simple semua. Diganti
ya. Contohnya clean. Nah, ini bentuk pertama. Keduanya apa? Die bentuk pertama. Keduanya apa? Enjoy, finish, happen, open, rain, start, stay, won. Okay, now I give you 5 minutes to do the exercise. Saya berikan 5 menit untuk mengerjakan soal. Oke, ini contoh nih. Number 1, I cleaned my teeth 3 times yesterday. Kenapa ada ed-nya? Karena ini bentuk kedua ya. Kalau kalimat past tense menggunakan bentuk kedua. Di sini juga ada ciri-ciri. Oke, keterangan waktunya ada yesterday. Oke, sekarang number 2 until 8. Coba lakukan. Oke, now let's continue. Kita lanjutkan. Oke, number 2. It was hot in the room. Berarti panas di ruangan ini. Berarti kalau panas, so Anda menggunakan kata kerja apa? Berarti so I opened the window. Saya membuka jendela. Number 3. The concert konser started. Ya, konsernya mulai started at 7:30 and finish at 10 o'clock. Jadi berakhir pada jam 10. Oke, jadi kata kerjanya started dan finished. Number 4, when I was child, ketika saya kecil, berarti bla 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 to be a doctor, pengen jadi dokter. Berarti I wanted. Saya ingin menjadi dokter. Number 5, the accident, ya, kecelakaan happened last Sunday afternoon. Jadi kecelakaannya terjadi minggu yang lalu, ya, sore minggu yang lalu. Number 6, it's a nice day today, but yesterday harinya bagus hari ini, tapi kemarin it rains all day. Jadi hujan seharian. Number 7, we enjoyed our holiday last year. Kami menikmati liburan tahun lalu. We stayed at very nice place. Kami tinggal di tempat yang bagus. Number 8, Anne's grandfather, ya, kakeknya Anne's berarti died, ya, meninggal when he was 90 years old, ketika umur 90 tahun. Oke, now let's continue. Mari kita lanjutkan. Now write the past simple of this verb. Jadi Anda membuat apa bentuk keduanya daripada kata kerja ini. Ini semua bentuk pertama. Contoh get, jadi go. Oke, sekarang coba Anda kerjakan. Number 2 until 12. Oke, now let's continue. Kita lanjutkan. Number 2, see menjadi saw. Number 3, play, played. Number 4, pay, paid. Number 5, visit, visited. Number 6, buy, bought. Number 7, go, went. Number 8, think, thought. Number 9, copy, copied. Number 10, know menjadi new. Oke. Number 11, put. Nah, kalau ini tetap bentuk pertama tuh put, keduanya juga put. Number 12, speak, spoke. Oke, good. Now let's continue. Oke, sekarang Anda perhatikan gambar. Look at the picture. Oke, di sini ada kata kerja, ya, di samping kalimat yang kosong ini. Oke, ada Anda harus mengisikan, ya, yang kosong ini dengan kata kerja yang di sebelah kanan, seperti fly menjadi apa? Get, have, live, drive, ride, park, go, have, go, wait, depart, ride, take. Nah, coba Anda buat, penggunaan kalimat keduanya. Nah, di sini contoh.
Last Tuesday Lisa fly jadi flew. Oke. Jadi Selasa lalu Lisa terbang from London to Madrid. Terbang dari London ke Madrid. Oke, sekarang coba Anda buat dulu. Oke, isikan yang kosong dengan kata kerja yang di kanan. Seperti tadi, play jadi fly jadi flew. Oke, number 2 until 14. Please, I give you 5 minutes to do the exercise. Oke, saya berikan 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, now let's continue. Mari kita lanjutkan. Oke, lanjut. She get jadi got. Oke, she got up at 6 o'clock in the morning and had a cup of coffee. Okay, and then at 6:30 she left. Okay, she left home and drove to the airport. When she arrived, she parked the car and then went to the airport cafe where she had breakfast. Then she went through passport control and waited for her flight. The plane departed on time and arrived in Madrid 2 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. Oke, jadi ini cerita ya. Last Tuesday Lisa, jadi Selasa lalu Lisa terbang dari London ke Madrid. She got up, dia bangun pada jam 6 pagi-pagi and had a cup of coffee, itu minum secangkir kopi, and at 6:30 pada jam 6:30 she left home, dia meninggalkan rumah, and drove to the airport, dan mengendari ke bandara. When she arrived, ketika dia tiba, she parked the car, dia parkir mobil dan lantas pergi ke bandara, ke tempat kafe di bandara, di mana she had a breakfast, dia makan sarapan pagi. Lantas then she went through passport, lantas dia ngambil paspor, and then waited for her flight, dan menunggu pesawatnya. Pesawat, the plane departed, berangkat tepat waktu, and arrived in Madrid 2 hours later, jadi tiba di Madrid 2 jam kemudian. Finally, akhirnya she took a taxi, dia naik taksi from the airport to her hotel, dari bandara ke hotelnya in the center of, di pusat Madrid. Oke, good. Now let's continue. Sekarang, now you will fill in the blank ya. Isikan yang kosong. Contohnya nih. Number 1. Ini bentuk pertama kalimatnya. Lantas Anda rubah ke bentuk kalimat pasien. Contoh, Jim always goes to work by car. Nah, ini bentuknya bentuk present dulu. Jim selalu pergi ke tempat kerja dengan mobil. Ya. Yesterday, ya, berarti dirubah ke bentuk pasien. Yesterday, kemarin, he went to work by car. Dari goes ini bentuk pertama, berarti dirubah when. He-nya itu pengganti daripada Jim. Jimnya laki-laki, berarti he went to work by car. Can you get it? Sudah paham? Ya, Anda lihat dulu kalimat ya pertamanya, apa kata kerjanya ini, goes, rubah menjadi bentuk keduanya when. Terus nama orangnya Jim ganti dengan kata gantinya apa, laki-laki atau perempuan atau apa. Now you do the exercise. I will give you 5 minutes to do the exercise. Saya berikan 5 menit lagi untuk mengerjakan. Now continue. Number 2. You must pay attention the sentence.
Jadi Anda lihat dulu kalimat ya di sini. Rachel often loses her keys. Ya, perhatikan. Rachel sering kehilangan kuncinya. Loses berarti bentuk pertama. Jadikan kalimat bentuk pastinya. Dari lost bentuk keduanya apa? Coba. Berarti Rachelnya diganti dengan she lost. Ya, she lost her keys. Jadi dia kehilangan kunci-kuncinya. Nah, keterangan waktunya berarti ada last week. She lost her keys last week. Dia kehilangan kuncinya minggu lalu. Oke. Number 3 apa? Lihat subjeknya Kate ya. Siapa dia? Perempuan atau laki-laki? Sekarang kata kerjanya apa? Meet. Bentuk pertama keduanya apa daripada meet? Oke. Coba kita lihat. Berarti Kate diganti she met her friends. Dia bertemu teman-temannya. Yes, yesterday evening. Ya, karena ada yesterday berarti kata kerjanya bentuk berubah jadi meet, dari meet jadi met. Oke, nomor 4. Oke, perhatikan dulu. I usually buy 2 newspaper every day. Nah, ini saya biasa membeli 2 koran setiap hari. Ya, sekarang berubah jadi bentuk present menjadi past tense. Berarti everyday-nya ganti yesterday buy jadi bought. Yesterday I bought 2 newspaper. Oke. Number 5. Oke, lihat dulu subjek apa, kata kerjanya apa. Misalkan we usually go to the cinema on Sundays. Jadi kami biasa pergi ke bioskop hari Minggu. Sekarang rubah ke bentuk past tense. Berarti last Sunday, minggu lalu, we went to the cinema. Kami pergi ke bioskop. Number 6. I eat an orange every day. Nah, Sam makan jeruk setiap hari. Oke. Eat-nya bentuk keduanya apa? Bentuk pertamanya eat berarti yesterday I ate an orange. Kemarin saya makan jeruk. Number 7. Perhatikan dulu kalimatnya. Tom always has a shower in the morning. Tom selalu mandi shower di pagi hari. Sekarang dirubah ke dalam bentuk past tense berarti this morning, tadi pagi. Has-nya berarti kata kerja bentuk keduanya jadi had. Ya, this morning had a shower. Tadi pagi dia mandi shower. Nomor 8. Our friends come to see us every Friday. Teman-teman kami datang melihat kami setiap hari. Oke, berarti our friends bisa diganti dengan they. Nah, sekarang come bentuk kedua jadi they came to see us last Friday. Mereka datang untuk melihat kami Jumat yang lalu. Oke, good. Oke, now let's continue. Sekarang write sentences about what you did yesterday. Jadi sekarang tulis kalimat tentang apa yang Anda lakukan kemarin. Apa aja kamu kemarin melakukan apa? Contoh di sini, I played volleyball yesterday. Saya bermain voli kemarin. Nah, sekarang coba apalagi yang kamu kerjakan kemarin. Number 2, misalkan I got up late yesterday. Saya terlambat bangun kemarin. Misalkan lagi, I met some friends at lunchtime. Saya bertemu beberapa teman pada waktu makan siang. Okay. Contoh lagi, I played tennis. Misalkan kapan? Ya, yesterday. Number 5, I wrote a letter. Kemarin saya menulis surat. Number 6, I lost my keys. Misalkan saya kehilangan kunci-kunci. Oke, good. I think that's all. If you like this video, you can subscribe, like, and share. And then if you have a question, please write in column. Jika Anda suka dengan video ini, Anda buka di YouTube, bisa subscribe, like, and share. Lantas, jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom.
Thank you for watching and see you next.